Kakek ini yang aku rawat dan dijaga ini umurnya 80 tahun ya guys, jadi dia tuh lumpuh ya. Makan juga di hidung pakai selang dan juga ada sedot dahak dan juga ada ini apa namanya kencingnya itu diselang. Jadi semuanya ini pakai alat-alat yang pokoknya menakutkan. Apa sih menakutkannya ya? Karena saya baru pertama kali ya, dulu itu pertama datang itu ngeliat alat yang sedot dahak aja sudah kayak mau muntah ya, atau gimana takut ya, perasaan takut, terus ada pengen muntah karena lihat itu ya, dahaknya itu banyak banget. Kalau nggak disedot dahak itu berfungsinya di sini tenggorokan jadi mampet ya, dahaknya itu banyak banget. Oke, jadi di kamar itu guys dipantau ya 24 jam itu ada kamera karena memantau pekerjaan aku, karena di kamar itu cuman memantau kakek ya. Kalau halo semuanya, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Tini Putri Formosa. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dimanapun anda berada. Semoga dalam lindungan Allah SWT bahagia, sukses selalu buat saya dan buat anda semuanya, amin. Oke, di video kali ini saya lagi nggak makan lagi ya guys. Saya mau bercerita tentang pengalaman kerja aku yang di Taiwan. Sesuai pertanyaan teman subscriber aku, nggak tahu temannya nggak mau disebutin. Yang penting dia bertanya profesi dan pekerjaan aku apa. Nah, oke, saya akan menjawabnya sesuai dengan judul juga, melayani pasien lumpuh dan melayani pasien pikun. Jadi ini ada dua majikan ya guys ya, pengalaman kerja aku di Taiwan. Dan langsung saja saya mau memperkenalkan diri dulu bagi yang belum tahu guys. Nama saya Tini Putri, asal dari Cirebon, Jawa Barat. Saya sudah menikah dan sudah punya anak satu perempuan. Pasti nanya kan suaminya. Oke, jangan tunggu lama, saya akan menjawab. Suami saya sudah almarhum ya guys. Maksudnya sekarang saya masih single. Oke, langsung saja ya. Jadi aku pekerjaan sekarang itu guys, jadi TKW. Apa sih TKW? Tenaga kerja wanita yang di Taiwan. Sebenarnya TKW ini bukan cita-cita saya dan keinginan saya ya jadi TKW, karena keadaan di Indonesia dan kebutuhan perekonomian keluarga tidak mencukupi. Jadi saya memilih jadi TKW ke luar negeri, bekerja di Taiwan. Dulu itu aku pingin banget ya kerja di Taiwan itu seperti apa dan bagaimana, katanya enak, gajinya gede. Tapi ada orang juga yang berkata kerja di luar negeri itu gimana gitu, nanti dipukulin sama majikan, nanti nggak digaji. Tapi saya itu yang penting saya tuh ada minat ya, bismillah aja, nggak peduli omongan orang, yang penting siap mental. Akhirnya saya tuh berangkat ke Taiwan ya, dan alhamdulillah dapat majikan itu baik banget guys. Majikan saya baik, dan saya di situ ada 3 orang ya, saya dan kakek dan juga ada nenek. Kakek ini yang saya jaga ini yang lumpuh pertama ya, dia umurnya 80 tahun guys. Jadi dia tuh lumpuh total dari atas kepala sampai ujung kaki, dan seluruh badannya itu tidak bisa digerakkan, lumpuh semuanya. Tapi alhamdulillahnya neneknya ini masih sehat guys, istrinya kan. Dia masih sehat, masih bisa makan sendiri, masih bisa mandi sendiri, dan masih bisa jalan. Dia tuh sehat, tapi cuman kadang sedikit rewel ya. Namanya juga orang tua guys, kalau di Taiwan ini kadang banyak ya yang resiko jadi TKW pembantunya ini, karena menjaga seorang lansia ini harus kuat mentalnya, karena beberapa bagian ini, terutama ini nenek ini kadang loso ya. Kalau loso ini bahasa tahunya loso, kalau Indonesia tuh cerewet ya. Jadi tuh ngomel ya, nggak peduli ya, biarin aja yang ngomel-ngomel, nanti juga berhenti sendiri. Yang penting kita nggak ngapa-ngapain, nggak macam-macam, yang penting saya bener kerjanya. Dan saya juga kalau nenek rewel ngomel biarin aja, nanti juga diam sendiri. Kakek ini yang aku rawat dan dijaga ini umurnya 80 tahun ya guys, jadi dia tuh lumpuh ya. Makan juga di hidung pakai selang dan juga ada sedot dahak dan juga ada ini apa namanya kencingnya itu diselang. Jadi semuanya ini pakai alat-alat yang pokoknya menakutkan. Apa sih menakutkannya ya? Karena saya baru pertama kali ya, dulu itu pertama datang itu ngeliat alat yang sedot dahak aja sudah kayak mau muntah ya, atau
gimana takut ya, perasaan takut, terus ada pengen muntah karena lihat itu ya, dahaknya itu banyak banget. Kalau nggak disedot dahak itu berfungsinya di sini tenggorokan jadi mampet ya, dahaknya itu banyak banget. Oke, jadi di kamar itu guys, dipantau ya 24 jam itu ada kamera karena memantau pekerjaan aku. Karena di kamar itu cuman memantau kakek ya. Kalau saya ini tempat di sebelahnya tidurnya nggak dipantau kamera. Jadi kalau saya lagi ngerjain kakek, lagi ganti popok, lagi ngasih makan lewat hidung dan sedot dahak, jadi majikan itu tahu ya, taunya tuh lewat kamera ya. Jadi gimana itu kerjaannya bagus apa enggaknya. Itu ingat juga bilang kata agent, kamu dikuat-kuatin aja dalam jangka 3 bulan ya. Kamu harus 3 bulan itu gimana kalau kamu enak betah ya diterusin sampai 3 tahun katanya. Kalau nggak betah ya ditahan-tahanin, jangan baru 1 minggu 2 minggu 3 minggu 1 bulan kamu minta ganti majikan ya ibaratnya. Tapi saya enggak guys, jadi saya tuh sabar aja ya, nggak apa-apa ya, yang penting udah dikasih kerjaan saya akan jalanin dengan sabar. Dan akhirnya kalau malam juga itu ya, kalau lagi enak-enaknya tidur nih, jaga pasien lumpuh guys, kalau lagi enak-enaknya tidur, dahaknya itu grok-grok lagi, setiap menit, setiap detik dia tuh dahak terus. Akhirnya bangun lagi, padahal mata tuh masih ngantuk ya, pengen tidur, tapi gimana lagi ya, harus bangun, jadi sedot dahak. Jam 12 malam, jam 1, jam 2 malam, sampai ya akhirnya gitu ya, capeknya gitu ya. Tapi akhirnya kalau pagi itu pasien ini kakek aku tidur pula, jadi aku pagi ada waktu buat tidur ya, paginya sampai bangun jam 10 gitu. Tapi alhamdulillahnya guys, jadi jaga pasien lumpuh ini ringannya ini nggak dimandiin ya, karena ada bagiannya. Kalau mandi ini tuh bagian orang Taiwan, karena majikan saya ini membayar orang Taiwan untuk mandiin kakek ya, jadi saya tuh ringan ya nggak mandiin kakek. Kalau mandiinnya wah repot banget guys, sendiri itu kayaknya capek gitu, capek banget ya, karena dia kan berat ya, semuanya ini kan nggak bisa bergerak, badannya lumpuh. Jadi alhamdulillahnya ini ada yang mandiin ya, jadi orang Taiwan, bayar orang Taiwan. Nah kemudian lanjut, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya saya tuh jalanin jaga pasien yang ini tuh ada seneng, ada bahagia, ada capek, ada sedih, bercampur-campur. Senangnya majikannya tuh baik banget dan alhamdulillah gajinya lancar, tapi bahagianya juga ya kayak gitu ya, maksudnya ibaratnya kerjaannya ya kalau setiap tuh ngurus pasien sudah selesai ya tidur mainan HP. Tapi yang lebih keselnya ini neneknya ini guys, jadi itu cerewet, ngomel-ngomel sendiri, nggak tahu apa yang diomelin, tapi saya nggak peduli aja ya. Nah itu pengalaman pasien lumpuh ini kadang menguras tenaga ya, menguras ya hati juga, hati kadang capek lelah, tapi gimana lagi, pekerjaan harus disukai ya, harus bersyukur. Nah apalagi kalau saya lagi makan guys ya, aku lagi menikmati makanan yang enak banget, nikmat banget, sambel ayam goreng pokoknya mantap. Tapi lagi enak-enaknya itu dipanggil sama nenek ya, katanya Ani, kan nama saya ini panggilan kalau orang Taiwan itu nggak bisa huruf itu nyetalnya ya, tini ya nggak bisa, jadi dia manggilnya Ani ya. Ani, katanya itu kakek berak, katanya suruh diganti pampersnya. Nah aku bilang sama nenek, nek sebentar dulu ya, saya lagi makan, kata saya, nanti kalau saya sudah makan nanti saya ganti itu pampers kakek. Tapi si nenek ini ngotot, katanya saya nanti aja makannya, itu urus dulu kakek, diganti popoknya karena baunya gitu ya sampai luar-luar, itu kakek berak katanya baunya sampai di luar, jadi harus cepet diganti. Kalau orang Taiwan itu sebagian ya guys, kalau nyuruh itu harus cepat dikerjain, nggak taunya pembantunya lagi ngapain, lagi makan, lagi mandi, dia tuh kalau manggil itu cepet cepat dikerjain. Tapi ini mungkin beda ya, bagi yang lain beda, tapi yang ini, yang nenek aku, yang majikan aku yang pertama ini ya, kalau nyuruh aku tuh cepet. Orang tahu saya lagi makan, kata saya ya udah deh, dia udah manggil, selera makan saya sudah nggak nafsu lagi, jadi saya nggak jadi itu makannya, jadi saya makannya nggak habis guys, langsung saya kerjain. Ini kakeknya diganti pampersnya, popoknya sudah diganti, karena kalau nggak diganti nenek itu ngomel-ngomel ya, disangkanya saya tuh nanti saya dibilangin sama anaknya dia nggak mau ganti pampersnya, jadi gitu masalahnya ya guys. Masalah kerja di Taiwan ini sebagian kalau pekerja itu harus kalau dipanggil itu, tapi mungkin beda-beda ya, majikannya juga mungkin beda-beda. Tapi ini kalau nenek ini ya, ciri khasnya itu cerewetnya, jadi harus sabar, harus dijalani dengan sabar. Akhirnya sudah 3 tahun kemudian kakek tuh sudah meninggal ya, meninggal kakek yang lumpuh ini guys.
jadi meninggal. Nah, ditawarin sama majikan anaknya, kamu mau nggak jaga nenek? Berpikir aku juga, nenek gimana, orang masih sehat mau dijaga. Pas dianya juga ngomong kayak gitu, dia nggak bisa buka surat dokternya. Karena kenapa? Karena dilihat pasiennya ini masih sehat guys. Kalau orang pasien masih sehat itu nggak bisa buka surat dokter ya. Orang dia bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, terus bisa jalan-jalan kemana-mana, terus dia kan nggak ada penyakit apa-apa, jadi nggak boleh dijaga. Ya udah, akhirnya memutuskan saya tuh setelah kepergian kakek sudah meninggal ya, sudah dikubur, sudah beres-beres semuanya, akhirnya saya ganti majikan ya, ganti majikan guys. Nah, ini majikan yang kedua. Terus aku tuh majikan yang kedua sama jaganya juga, dapatnya ini kakek lagi guys, tapi ini umurnya 81 ya, beda 1 tahun sama kakek yang tadi. Kalau kakek yang lumpuh ini 80 tahun dan ini 81 tahun ya. Tapi dianya juga penyakitnya apa coba guys? Dia penyakitnya pikun ya. Orang pikun itu ya, ya kadang gimana ya, serba salah, capek juga ya kadang jaga orang pikun. Nah, di majikan yang kedua ini tinggalnya berdua sama kakek ya guys ya. Waktu saya datang ini masih agak, belum pikunnya itu belum parah ya, belum parah. Dan dia tuh istrinya sudah meninggal, neneknya ya. Jadi aku tinggalnya berdua sama kakek dan majikan, kurang lebih 10 menit dari rumah kakek ya. Majikannya tuh di sebelahnya. Kemudian dia tuh pikun ya. Pikunnya kenapa? Karena saya tuh ya udah diterima aja ya, daripada saya mau kemana nggak ada majikan, ya udah saya jalanin aja. Gimana nanti ya jaga orang pikun ini. Kakek ini ada kencing manis juga dan ada cuci darah, jadi setiap seminggu itu ada 3 kali cuci darah. Dan aku juga itu kadang nganter kakek ke rumah sakit cuci darah. Jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat cuci darah. Dan di situ setiap harinya saya tuh bertahan ya, gimana sih menjaga orang pikun ya, kayak gitu guys. Jadi dia tuh kalau malam aja ya, malam disangkanya dia pagi, kalau pagi dikiranya dia malam, jadi serba salah. Dan juga masalah makanan, padahal sudah aku nyiapin makanan siang, kakek makan, katanya saya sudah kenyang, padahal dia belum makan. Nah, kan aku bingung ya guys ya, gimana nih. Tapi bilang sama anaknya dia belum makan, nggak dikasih makan, yang disalahin siapa? Tetap aja pembantunya. Nah, makanya apa sih bedanya yang pikun sama yang lumpuh? Ya masih mending lumpuh sebenarnya ya, dia kan nggak bisa bicara. Tapi yang ini, yang pikun, yang bisa bicara tapi ngawur guys, jadi otaknya itu udah error gitu. Terus ya masalah gimana ya, masalah kalau pagi ini masih sehatnya ya. Masalah pagi, kalau pagi dia tuh keluar guys, keluar jalan-jalan. Waktu itu aku sempat bikin videonya jalan-jalan keliling, muter-muter sawah ya, nemenin pasien. Pernah bikin videonya itu waktu pertama kali. Dan sekarang-karang ini, karena dia nggak mau di video ya, dia nggak mau ngelihat aku kalau bikin video atau apa, dia tuh marah. Jadi saya nggak memaksakan, saya juga nggak mau bikin video sama pasien. Ada yang nanya lagi, Mbak, kok kenapa nggak nge-vlognya sama pasiennya ya, bukannya nggak sama pasiennya? Emang konten saya ini daily vlog ya, ada traveling, kuliner, mukbang, review. Berarti daily vlog ini aktivitas harian saya ya, berarti bukan untuk seterusnya kegiatan aku ini memantau menjaga pasien. Karena yang dijaga pasien ini sebenarnya, kalau dianya nggak mau, saya nggak setiap hari bikin konten sama pasiennya. Saya nggak memaksakan. Kalau pasien bilang jangan bikin video, nggak mau di video, terus tanpa seizin majikan juga saya nggak berani guys. Saya nggak mau bikin video sama pasien. Dan di rumah sakit juga saya nggak bakalan berani, karena di rumah sakit juga kan privasi ya, nggak boleh nge-vlog video-video gini. Jadi ya udah, bikin konten saya aja ya, karena pasien ini sebenarnya nggak usah ya apa yang di videoin, karena dia kan pikun ya. Jadi saya tuh orangnya nggak sembarangan bikin video sama pasien ya, tanpa seizin majikan juga. Barangkali nanti kena gimana ya, kok bikin gini 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 tanpa seizin majikan, videoin lah, disangkanya menjelek-jelekin kakek ya kalau dibikin konten itu. Tapi saya nggak guys, saya nggak bakalan bikin konten sama pasien. Yang penting saya sudah tahu ya jaganya aku. Dan sekarang ini saya nggak bikin konten sama pasien ya, atau kakek saya, jadi saya nggak bikin konten sama dia karena dia juga nggak mau. Nah, jadi gitu guys, jaga orang pikun itu kadang jengkelin ya, kadang capek, kadang bahagianya itu ya, senangnya kalau dapat gajian gitu. Nah, pikir saya, nih apa katanya sama teman juga, apa bedanya sih kerja sama jaga orang lumpuh sama orang pikun? Ya nggak ada bedanya apa-apa, bedanya sama aja, kerja itu nggak ada yang enak ya, semuanya itu capek. Yang penting dijalanin aja dengan hati yang sabar ya, mudah-mudahan sukses. Nah, jadi seperti itu ya guys pengalaman kerja aku di Taiwan.
Pertama, merawat atau menjaga pasien lumpuh, dan yang kedua menjaga dan merawat pasien pikun. Jadi ya dua-duanya ini kerjaannya disenengin aja, dinikmatin, disyukurin ya. Insya Allah ada berkahnya ya. Nah, jadi seperti itu bagi yang belum berpengalaman kerja di Taiwan atau pengen gimana rasanya terjun merawat atau menjaga orang tua yang pasien di Taiwan, itu ya semuanya beda-beda ya. Majikan itu beda-beda, dan ini semuanya kita kalau pengen mentalnya itu harus kuat ya, harus ada niat itu bekerja ya. Jangan kalau kita nggak ada niat, nggak ada mental, nanti baru 1 bulan 2 minggu berpikiran ingat keluarga, jadi pulang ke keluarga, ke Indonesia. Nah, siapa yang rugi? Kita yang rugi guys ya. Jadi kita tuh harus butuh mental persiapan yang matang ya. Jadi pengen ke luar negeri itu harus butuh persiapan yang matang, bener-bener punya mental yang kuat supaya kita itu nggak berpikiran untuk pulang ke Indonesia. Dan semoga ini ya, lagi susah-susahnya katanya nggak, TKI itu nggak diperbolehkan bekerja lagi di Taiwan ya, karena lagi lockdownnya parah banget, jadi nggak menerima pekerja TKI Indonesia ke Taiwan. Semoga kedepannya semoga bisa dibuka lagi ya, semoga COVID-19 cepat berlalu, amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya pengalaman kerja aku ya guys ya. Enak apa nggak enaknya, yang bekerja dijalanin aja, disyukurin, semoga kita itu sukses semuanya ya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini tentang cerita pengalaman kerja aku merawat pasien lumpuh dan merawat pasien pikun. Jadi bagi yang bertanya, apa sih profesi dan pekerjaan Tini Putri Formosa? Sudah aku ceritain ya, walaupun ceritanya itu ngalur ngidul, tapi diambil intinya saja, nggak perlu panjang-panjang bercerita. Oke, sampai di sini dulu guys. Tunggu next video selanjutnya. Terima kasih buat yang selalu setia nonton video-video Tini Putri Formosa. Terima kasih ya bagi yang baru bergabung, bagi yang baru menemukan channel Tini Putri Formosa, jangan lupa ditonton dulu videonya ya guys, baru di like, comment, and subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tahu video-video terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.